Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Dwi Purwanto udah yang kedua kali ya Bu ya? Kedua kali. Kedua kali Kalau di kita podcastnya. di podcast bareng-bareng. Kalau bareng-bareng baru 2 kali. Dua kali. Terima kasih lagi nih Dwi udah hadir di podcast. Dan hari ini kita spesial ngundang Dwi itu biar kita bisa bicara lagi soal Maulid Nabi. Ini sebetulnya agak berat teman-teman. Pembahasannya Maulid Nabi ya. Ya soalnya kan kita ini udah masuk di bulan Rabiul Awal ya. Iya, betul. Betul ya? Betul. Rabiul Awal. Kamis ya nanti ya. Kita Maulid Kamis. Udah masuk sih. Iya, maksudnya 12 Rabiul Awal. Iya, 12 Rabiul Awalnya. Iya. Di hari Kamis nanti untuk Maulid Nabinya. Iya, betul. Jadi kita mau banyak bincang-bincang sama Dwi. Soalnya Dwi ini lebih banyak tahu daripada saya soalan keagamaan gitu. Jadi kita belajar-belajar sedikit. Kayaknya sama ya. aja sih. Atau apa ya? Kayaknya sama aja. Ya, karena kita juga kan pernah sama-sama mondok ya kan. Oh iya teman-teman, kalau ada suara aneh jangan hiraukan. Kita punya satu teman lagi di belakang. Di belakang. Sal. Kita maksudnya pernah mondok bareng di asrama belajar menggali agama. Pokoknya di pondok-pondok lah. Iya, enggak. Kita kan punya program dulu ya, 1 tahun. Ada. Ya, belajar khusus agama, Quran, hadis, bahasa Inggris, bahasa Inggris di kampus kita tercinta. Cinta. Yang hari ini sebenarnya teman-teman kita di kampus itu lagi wisuda ya. Wisuda, ya. Kita wisuda. Lah kita. Ya udah buat apa wisuda? Oke. Jadi terima kasih nih Dewi udah datang ke podcast. Kita bakalan banyak bicara soal Maulid Nabi ini Dewi. Oke. Sebenarnya sih kan kita ini anak muda nih ya. Di era sekarang, di 4.0, udah era 4.0, di era digital. Banyak kita sekarang ini yang lebih bergelut dengan teknologi lah ya. Iya. Udah bergelut ke bukunya semakin sedikit. Walaupun sekarang itu ada buku elektronik. Iya, e-book. E-book ya? Iya. Jadi bagaimana sih? Kalau saya sendiri sebenarnya sih kurang tahu soal sosok Rasul Muhammad, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya itu kita ngundang Dwi biar kita bisa bicara-bicara gitulah. Apa yang Dwi tahu biar kita gali-gali sedikit soal Nabi. Soalnya kemarin juga udah bisa menulis KTIA, karya tulis ilmiah Al-Quran ya. Iya, kayaknya. Pastinya udah lebih banyak belajar dong daripada kita yang nggak belajar ini. Iya, tapi itu kan terbatas hanya di beberapa keilmuan saja gitu kan. Kalau dikaitkan dengan agama gitu. Tapi kalau bicara tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebetulnya ini podcastnya Abdul Hakim ini salah undang orang. Kok salah undang? Salah undang orang. Harusnya yang diundang di sini pendapat para alim ulamanya, wah. Ya kan? Atau pendapat dari apa ya? Para guru-guru pesantren, dai segala macam gitu kan. Kalau kita sama mahasiswa, based on anak muda lah, pandangan anak muda. Jadi kayak ini ya pandangan anak muda aja pandangan kita aja sih ya. Karena banyak anak muda sekarang yang mungkin ya sudah sedikit mengenal sosok Habibullah ya kan. Iya. Sedikit yang mengenal. Sudah sedikit yang mengenal kan ya. Iya, ada yang kenal tapi sedikit pula. Gimana tuh ada yang kenal tapi sedikit maksudnya gimana? Iya. Sedikit yang mengenal. Sudah ada yang kenal, yang dikenalnya itu sedikit pula. Komposisi yang dikenalnya itu sedikit. Iya. Udah yang mengenal Rasul itu sedikit. Iya. Dari ada yang mengenal, orang yang mengenal ini sedikit pula yang tahu ya. Well, untuk zaman sekarang sih itu relate banget. Iya. Jadi kalau dari pandangan Dwi sendiri sosok Rasul itu gimana sih, Wi? Kalau kita berbicara tentang Rasulullah SAW, teman-teman semua, ini kan kita bicara tentang satu produk Muhammad dari manusia dikasih. Jadi kalau kita bicara tentang Muhammad itu atau kita berbicara tentang Rasulullah itu berbeda. Ayo. Beda membicarakan antara nama Muhammad dan Rasulullah. Bedanya di mana? Kalau kita bicara tentang Muhammad, itu kita berbicara tentang seorang manusia yang digelari Al-Amin sejak lahir sampai sebelum menjadi nabi. Itu Muhammad. Betul, itu betul. Ketika sudah jadi nabi, ya Rasulullah, Nabi Muhammad. Nah,
Jadi keteladanan Rasulullah ini, misalnya kita melihat bagaimana sih sosok dari Rasulullah ini. Keteladanan Rasulullah ini sebetulnya sudah ada sejak Rasulullah sebelum menjadi Rasul. Sebelum dibaiat menjadi Rasul ya, Iya, keteladanannya. sebelum dibaiat. Karena dibaiat di umur, di Iya. usia 20... 40-an. 40 ya? Iya, 40-an dong. Oh iya, di usia 40 ya diangkat Iya. menjadi Rasul. Iya, 20-an tahun 20 memimpin. tahun itu Ya. memimpin ya kan? Itu. Jadi sejak dia kecil kan, Rasulullah ini sejak lahir kita mungkin udah tahu digelari dengan Al-Amin. Yang paling dipercaya gitu. Kenapa dikasih gelar Al-Amin tuh? Kan pura-pura nggak tahu. Hakim pura-pura nggak tahu. Bukan pura-pura sih, biar kita semakin tahu aja. Karena kalau Rasulullah itu, kalau Muhammad itu, apapun yang disampaikan itu tidak berkurang. Yang disampaikan orang, disampaikannya kembali itu tidak berkurang. Kalau itu harta, itu tak ada berkurangnya. Kalau kata, tidak bertambah. Gitu. Jadi kalau disampaikan A, B, C, D, E, itu yang sampai. Amanah, berdagang, disuruh kan, berdagang Rasulullah itu. Hampir tidak ada kita temui. Berdagang konsepnya, ini berapa? Ditanya si pembeli. Jadi Muhammad itu waktu berdagang, majikanku memberi harga segini. Jadi kalian terserah mau memberi berapa untung kepadaku. Gitu. Bahkan ada yang tidak memberi untung mungkin, ya nggak masalah. Itulah sangkin terpercayanya Muhammad ini, sosok Muhammad ini. Di situ tadi kenapa digelari Al-Amin. Kalau kita kan terbalik kan. Zaman sekarang kalau dititip harta dan uang berkurang, bisa saja kebanyakan. Kalaupun dikasih amanah sekarang ya Iya, banyak kalau yang tidak amanah. dititip kata bertambah. Kebanyakan sih, kebanyakan yang bertambah. Sangat banyak. Jadi lari dari konteks. Kalau kata orang kan jangan sampai apa yang menjadi pisang hari ini sampai ke orang jadi kolak gitu. Kalau kita kan gitu. Disampaikan kita pisang, jadi kolak sama orang. Dikasih bumbu-bumbu ya. Enak. Enak jadi. Iya kan? Sama sampai ke orang makin enak gitu. Jadi sosok Rasulullah ini sudah memang dikuatkan sejak dari kecil. Makanya Rasulullah ini menjadi sosok yang tauladan dari segala aspek. Aspek mana coba? Aspek apa aja tuh? Nah misalnya dari kalau kita lihat nih hampir setiap orang pasti punya kekurangan dong pasti. Contoh aku ini sukanya olahraga tapi kalau keilmuan belajar kurang suka. Ada yang suka ibadah olahraga tidak suka misalnya gitu kan. Tapi Rasulullah itu semua aspek semua handal dalam berbagai banyak aspek ya. Dan bisa diteladani. Dari keilmuan kita sudah tahu di mana Rasulullah. Keilmuannya, kebijaksanaannya, kepemimpinannya di dalam keluarga. Sangat inspiratif, sangat penyayang. Ini sosok Rasulullah ini kalau di luar ini dihormati orang, berwibawa. Jangankan di hadapan wanita, anak-anak, di hadapan prajurit-prajurit yang lelaki-lelaki yang kekar perkasa segala macam itu Rasulullah sangat-sangat disegani. Sangat dipandang ya. Tapi ketika pulang di rumah dia bermanja-manja dengan istrinya. Mampu dong menempati posisi di mana profesional kalau kita bilang sampai saat ini. Jadi tidak kaku. Bercanda. Rasulullah itu tidak suka bercanda misalnya. Siapa bilang coba? Dengan para sahabat Rasulullah bercanda. Ketika kumpul ya kan. Ada yang makan tuh sahabat makan kurma, bijinya dibuat di depan Rasulullah. Lalu sahabat ini bilang, tuh yang paling banyak makan kurma itu Rasulullah. Semua ketawa ya kan. Rasul lihat, ini sahabat ini dari tadi bijinya ke aku semua ini kan. Oh, tapi yang paling heran kamu, kata Rasulullah ke sahabat. Kamu makan kurma sama biji-bijinya karena nggak ada lagi. Kan tadi dipindahin ke Rasulullah gitu. Itu salah satu lelucon-leluconnya. Iya, lelucon Rasulullah. Itu kan kayak kita juga sebetulnya kan sama teman-teman kita juga. Begitu juga dengan Nuaiman, kisah-kisah
lucu-lucunya Nuaiman yang nyeleneh, Rasulullah nggak marah. Rasulullah nggak marah sampai Nuaiman itu memenggal untanya tamu yang datang karena tantangan dari salah satu sahabat. Rasulullah nggak marah. Itulah saking hebatnya Rasulullah mampu menempati posisi di mana. Itu kan ketika bercanda dengan teman-teman, tapi tidak keterlaluan. Ketika di rumah, ketika olahraga, datang seorang pegulat menantang Rasulullah. Kalau memang engkau mampu mengalahkan, aku masuk Islam gitu. Ternyata pegulat yang luar biasa ini mampu dikalahkan Rasulullah. Berperang bisa. Semuanya, semua aspek mampu kita teladani dari Rasulullah.